Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM U2019-4058 dari kelas Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang tugas dari mata kuliah Sejarah Komunitas dan Demokrasi Islam. Baik, saya akan menjelaskan dari sekarang. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau halayak dan kratos artinya pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta pemerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan untuk sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan warganya untuk menyampaikan pendapat. 2. Perkembangan demokrasi menurut sejarah. Sistem demokrasi udah mulai dipraktikkan sejak zaman Yunani kuno. Dengan sistem tersebut, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi, sebuah perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan para rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut ribuan tahun kemudian. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleanthes pada tahun 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleanthes dikenal dengan Bapak Demokrasi Athena. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Seluruh warga Athena, terkecuali wanita, budak, orang asing, pria di bawah usia 20 tahun, memiliki hak dapat berbicara dan memberi suara di majelis Athena. Meskipun dibuat oleh majelis, demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik di Athena. Secara umum, sistem demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu sistem demokrasi langsung dan sistem demokrasi perwakilan. A. Demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili dirinya. B. Perwakilan demokrasi. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum. Dalam memilih wakil rakyat, setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan di sebuah negara. 3. Demokrasi dalam Islam. Bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Nah, demokrasi memang bukan diktum suatu agama, namun sulit menghubungkannya dengan ajaran Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas, di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan, kemaslahatan bersama, berkaitan
dengan sistem pemerintahan dalam negara. Islam memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Misalnya, dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Kemudian prinsip bermusyawarah juga terdapat dalam surat Al-Syura ayat 38 yang artinya, "Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat di antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwasanya kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesetaraan, kedua adalah permusyawaratan. Prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan yang Nabi sendiri tidak mendapat perintah langsung dari Allah. Maka hak para sahabat itu untuk memberi pendapat dan usulan di luar hal yang Nabi sendiri telah pasti akan melakukannya. Adapun kaidah ketiga dalam demokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerja sama dengan kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia sendiri. Sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi, yakni menekankan kerjasama, saling tolong-menolong, serta ta'awun. Kaidah keempat yaitu taghyir atau perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwasanya manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut suatu perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. 3. Komunitas Islam dan demokrasi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. Nah, pada negara yang berdemokrasi, kebebasan berorganisasi merupakan sebuah keniscayaan karena organisasi merupakan salah satu sarana bagi warga negara untuk mengaktualisasi diri. Karena itu, hampir semua negara hukum yang demokratis akan memberikan perlindungan maksimal atas hak ini melalui pengaturannya dalam hukum tertinggi negara, yaitu konstitusi. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini, kita perlu mengingat mengenai kejadian pada penghujung tahun 2020, yaitu secara mengejutkan pemerintah mengambil keputusan untuk membuarkan Ormas Front Pembela Islam atau FPI. Menurut keputusan bersama, salah satu hal yang melandasi keputusan tersebut, yakni Ormas bersangkutan dianggap seringkali melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Di satu sisi, salah satu nilai utama sistem pemerintahan demokratis adalah kebebasan, termasuk kebebasan berorganisasi. Karenanya, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi merupakan salah satu hak yang paling fundamental. Tidak ada negara yang dapat diidentifikasi sebagai negara demokrasi, kecuali negara tersebut harus memberikan perlindungan atas hak ini. Namun, di sisi yang lain, kemerdekaan ini rentan disalahgunakan yang dapat menimbulkan kerugian dan malapetaka atas nama kebebasan berorganisasi. Tidak jarang, sebagian orang justru melakukan tindakan-tindakan
yang mengancam hak orang lain dan kepentingan publik yang lebih luas, bahkan melemahkan atau menghancurkan tatanan hukum dan demokrasi itu sendiri. Secara konstitusional, kewenangan pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia tercantum dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, jika pembatasan dan larangan tersebut dilanggar, maka dapat berkonsekuensi pada pembubaran organisasi yang bersangkutan. Jadi, tindakan pemerintah membubarkan suatu organisasi tidak selalu dimaknai sebagai tindakan anti yang terhadap demokrasi. Sepanjang keputusan tersebut memang dilandasi alasan-alasan hukum yang kuat, yaitu dalam rangka melindungi demokrasi, hukum, dan konstitusi, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa komunitas atau organisasi dalam Islam yang mendirikan suatu kelompok organisasi dan yang mau menyetujui proses demokrasi di Indonesia dengan sesuai aturan, maka akan tetap dibiarkan ada dan tidak ada pembubaran. Misalnya seperti adanya organisasi Islam besar seperti NU, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah yang senantiasa menjunjung nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.